Mas, ini berapa kilo? Berapa Ini kilo? berapa kilo? Bentar, bule Rusia cosplay warlock belanja ikan di pasar, akrab sama pedagang. Wah, pintar sekali berbelanja, pintar menawar-menawar, dan pintar berbahasa Indonesia juga. Dari mana Ibu? Saya dapat tahu info bahwa di negara Suriname itu ada bangsa Jawa ya guys yang berada di Suriname ini, karena kalau dilihat dari sejarah dahulu, mereka yang datang di Suriname itu dari negara Indonesia, mereka datang adalah untuk Kereta api di Indonesia termasuk jenis transportasi yang paling bisa diandalkan. Sedangkan Wah. di Jerman kereta apinya guys, sumpah bule ini shock berat waktu belanja di Indonesia. Baru sekali makan di warteg, ini gila ya, saya serasa jadi raja. Bahkan dia sampai mikir ngapain balik ke negara sendiri kalau di Indonesia bisa hidup seenak ini. Serius? Yuk kita simak video ini. Mas, ini berapa kilo? Berapa Ini kilo? berapa kilo? Bentar, bule Rusia cosplay warlock belanja ikan di pasar, akrab sama pedagang. Wah, pintar sekali berbelanja, pintar menawar-menawar, dan pintar berbahasa Indonesia juga. Ini bule guys, dari negara Rusia. 30 kilo. Ini dia 30 bisa makan kilo. orang? Bahaya nah. Oke. Bahaya. Kira-kira di sini ada lobster. Oke, ada lobster. Hello. Hello friend. Halo friend. Ada. Oke. Itu teman bilang di sini ada yang paling murah, paling enak. Ini enak. Berapa harga? Yang ini 300. Ini yang 400 ya. Ini berapa ini per satu biji? Ada yang hidup. Oh, ini baru pingsan. Baru pingsan. Baru pingsan. Berenang ya. Lelah berenang. Lelah berenang. Sebelah belas ini nanti. Waduh. Sip. Oke, dawai satu. Dawai. Transfer bisa ya? Oh, bisa. Jadi berapa? 903 900. Wih, Kasih 903. diskon, 800 bisa. tidak boleh bosku. 880 diskon 20. Oke, ayo. Ya, aku di shooting ini. Dekat 1 juta ya. Follow Mr. Suka. Ibu. Wah, para warga Suriname lagi mudik ke Indonesia dan belanja ke pasar Blok A, Tanah Abang. Warga Suriname ya. Dari mana Ibu? Saya dapat tahu info bahwa di negara Suriname itu ada bangsa Jawa ya guys yang berada di Suriname ini, karena kalau dilihat dari sejarah dahulu, mereka yang datang di Suriname itu dari negara Indonesia, mereka datang adalah untuk menjadi pekerja guys ya. Dan selepas itu mereka berkembang generasi ke generasi, dan orang-orang lama yang dahulu itu mereka masih lagi bisa berbahasa Jawa sehinggalah pada hari ini. Dan itu bermakna DNA yang ada di negara Suriname itu adalah dari negara Indonesia juga. Itu yang saya dapat tahu guys, ya, sejarah dan catatan itu. Mungkin kalian ada info tambahan, silakan tulis di kolom komentar ya untuk berbagi info. Itu yang saya dapat tahu lah ya guys ya. Kalau saya salah, kalian sila koreksi di ruangan kolom komentar. Nama di sini Bu. Oke. Baru pertama kali kan abang atau sudah berapa kali? Baru pertama. Gimana rasanya Bu di Blok A Tanah Abang? Rame ya? Rame. Wah. Ramai. Orang Jepang kaget dah beli orang Indonesia. Oh. Itu saya datang ke Bandung. Saya ke toko roti Kartika Sari. Katanya sangat terkenal untuk oleh-oleh Bandung. Dan rame banget. Ada berbagai-bagai oleh-oleh ya. Kelihatannya enak banget nih. Antrinya panjang banget. Saya kaget, toko ini sangat ramai dan daya beli banyak, dan daya beli orang-orang. Wah, ada apa? Seperti apa saja ini? Kartika Sari. Masih hangat lagi guys. Ayo. Wah, luar biasa ya. Wow. Mantap sekali ya.
Tahu nggak kalian kalau kereta api di Indonesia lebih bersih dibandingkan kereta api Jerman? Oh ya? Di Jerman kami diperbolehkan makan dan minum di dalam kereta. Makanya kereta api di sini sering kali kotor atau ada sampahnya. Di Indonesia ada security-nya di setiap kereta. Di Jerman security-nya hanya muncul sesekali. Selain kotor, kereta api di Jerman juga penuh tunawisma atau Tunawisma. pecandu narkoba. Kereta api di Indonesia termasuk jenis transportasi yang paling bisa diandalkan. Sedangkan di Jerman, kereta apinya sering datang terlambat atau bermasalah. Di Jerman setidaknya hampir selalu tenang dan tidak berisik. Kalau di Indonesia bagaimana guys? Jadi kalau kereta api di Indonesia bisa bersih, kenapa di lingkungan lain gak bisa? Silakan komen di bawah. Inilah Bali, pengunjung pasar di Bali, terutama pasar seni banyak banget bulinya. Wah, banyak ya pengunjung-pengunjung Bali. Nah, boleh-boleh juga ya berkunjung. Nah, tuh boleh-boleh berbelanja heboh. Wah, hebat. Beli oleh-oleh lah, mau balik ke negara asal ya kan? Bisa lah. Wah, oke, siap. Ramai sekali ya. Menjual barang-barang tradisional, topi, ada juga ya guys. Nah, boleh-boleh juga seringkali berbelanja di sini. Oke lah. We're gonna see how much you can get in the Indonesian convenience. How much $5 gets you in Indonesia? Daripada $5 itu apa yang kita dapat dengan bawa duit $5 di Indonesia? Store Apa yang? for $5. Apa This bisa can dibeli? of Milo is 75 Okay, cents. Milo. This bottle of water is like 15 cents. And I'm gonna Okay, get water, so we're aqua. up to like $1 right now. I'm gonna try this caramel popcorn. It's $1. I don't know. Okay. I gave up and got a bucket. I can't do it. 2 bottles of Coke, which is about Ooh. 50 cents. Okay, Dua. I've gotten all of this, and I'm at $2.50. I'm gonna get Ooh, this hazelnut bar, which coklat is like lagi. 75 cents. Tell me why I'm literally having a hard time hitting $5. Like, I'm gonna get some Pockies, which are also 50 cents. I think we're at $3.50 now. Okay. I don't know. I'm gonna get this bag of Fruit Loops, which is like 70 cents. Banyak nyambil guys. Fucking good. And the last thing is this thing of chocolate milk, which is also 50 cents. Wih, banyak. This full ass cart just reached us to $5. $5 ya. Fucking crazy. Dia bawa Turis asing $5. syok, belanja cemilan 70.000 dapat sebanyak ini. Oke. Pertama dia membeli poki, Poki, 2 minuman lemon, lemon. ada ciki-cikian, Oke, 4 ciki-ciki ya. minuman kopi, Minuman kopi. kemudian ada permen, permen. biskuit, Lagi. lalu air mineral, Lagi. antangin, Antangin. Ada Bukan biskuit tolak lagi. angin. Biskut lagi. dia kebingungan ternyata uang sebesar itu masih cukup untuk belanja hal lain. Sampai ia bingung harus membeli apa lagi. Akhirnya dia bingung ya? memilih permen, dan ini Permen? totalnya. Oh, We managed to spend 100 rupiah. 100.000. £3.50. This would have easily cost over a tenner in the UK. Suasana toko baju, orang Amerika. Lagunya bikin ngantuk. Tokonya dingin. Can I help you? Ada yang bisa saya bantu? Your product because Ak- the best in the world. aku lihat-lihat dulu ya. If you need Oke, me, oke. I'm there. Thank you. Oke. See you and Ya goodbye. lihat dulu, muter-muter dulu guys. What five shit? Bacot. Yeah, I'm there. Suasana toko baju, orang Indonesia. Selamat datang bapak-bapak ibu-ibu di store kami. Nikmati promo kami hari ini. Untuk sepatu-sepatu promo di lantai 2 bapak-bapak ibu-ibu. Yono, langsung ke lantai 3 Yono. Banyak customer Yono. Turis asing syok, belanja cemilan 70.000 dapat sebanyak ini. Pertama dia membeli pokian, sampai ia bingung totalnya. We managed to spend 100 rupiah. £3.50. This would have easily cost over a tenner in the UK. Kami pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Boleh ini mau pergi ke pasar,
tapi menggunakan bahasa Indonesia. Ini kita menganggap bahwa mereka ini memang sangat-sangat butuhkan bahasa Indonesia, dan pikiran mereka terhadap Indonesia sudah pastilah mereka ini cinta dalam banget terhadap Indonesia, dan sudah pasti mereka selalu pergi ke Indonesia bolak-balik dan sebagainya. Sebab itulah mereka ini membeli sayur tapi menggunakan bahasa Indonesia. Wah, luar biasa ya. Banyak. Di mana tamunya nih? Di mana pasarnya, guys? Di mana pasarnya? Nah, begini ya. Bawang putih. Kok seperti sepi ya, guys? Cuma ada truk dan menjual sayuran. Berapa harganya? Berapa harganya? 9.000. 9.000. Itu 6.500. 500? Ya, 6.500. 600. Banyak dan Oke. harganya murah. Harganya murah ya. Tidak apa-apa saya. Iya, masukin dulu. Iya. Apa ini? Itu sawi hijau. Sawi hijau. Oh, sawi hijau. Ginger. Oh, apa berbeda? Berbeda. Oh ya. Oh ya. Wah. Oh ya. Ini kunyit. Kunyit ya. Oh ya, saya cuma satu-satu. Kunyit. Ya, ini Oh. ya 0,8 itu ya. Kali Ini pedagang-pedagangnya memang dari Indonesia ya, guys ya, pedagang ya berbisnis di negara Eropa seperti ini ya. kali 18 per kilonya ya. Guys, bayangin aja di negara bule itu sekali makan bisa habis 20 sampai 30 dolar. Tapi pas mereka datang ke Indonesia cuma keluar 2 sampai 3 dolar udah bisa makan nasi ayam, sayur sambal sama es teh. Mereka sampai bilang, "Ini sih harga masa lalu, tapi rasanya masa depan." Bahkan si bule ini bilang, "Saya makan banyak kayak raja, tapi bayar kayak pengemis." Nah, sebiji temparan buat negara mereka sendiri. Boleh ini bukan cuma kaget sama harga, tapi juga sama pelayanan orang Indonesia. Dari abang Gojek yang ramah sampai ibu warteg yang senyum terus walau kerja keras. Semua bikin dia ngerasa dihargai sebagai manusia. Dia cerita, "Saya di negara saya ini dilayanin kayak robot ya, tapi di sini Indonesia saya merasa disambut. Bahkan dia ke salon dipijat dapat pelayanan super nyaman dan harganya murah gila." Dia sampai bilang, "Ini bukan cuma murah, ini surreal." Setelah beberapa hari ngerasain hidup di Indonesia, boleh ini langsung bilang, "Saya serius nih guys, saya serius. Kalau bisa saya mau tinggal di sini aja." Dia bandingin sama negaranya yang katanya penuh tekanan, mahal, individualis, dan stres. Di Indonesia dia bilang hidupnya lebih ringan, lebih seneng, dan yang paling penting damai. Bahkan dia sempat bilang kalau semua boleh tahu hidup di Indonesia seenak ini, mungkin negara saya bakal kosong. Oke guys, jadi kalau saya rangkumkan ya, boleh ini syok berat karena di Indonesia dia bisa hidup kayak sultan tanpa perlu jadi kaya. Harga murah, pelayanan luar biasa, dan suasana hidup yang damai. Semua itu bikin dia ogah balik ke negaranya. Indonesia bukan cuma destinasi wisata, tapi surga buat jiwa-jiwa yang pengen hidup tenang tanpa drama. Oke guys, jika ada pendapat dan info ingin berbagi di sini, nah silakan saja tulis di ruangan komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.